Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Namun, sebelum si hijau membuka penutup wajah wanita itu, wanita tersebut terlebih dahulu menyerang menggunakan sumpit yang dia pegang. Apa? Apa yang baru saja kau lakukan? Ucapnya melihat darah dari pergelangan tangannya sudah menyembur keluar. Orang-orang begitu terkejut. Mereka tidak menyangka dalam waktu yang begitu singkat wanita tersebut dapat melukai si hijau. Hijau tentu saja begitu kesal. Dia menyuruh teman-temannya untuk membunuh wanita tersebut. Dia penjahat. Jangan biarkan dia pergi dari sini hidup-hidup, ucap mereka. Bunuh dia, ucap mereka yang maju menyerang wanita itu secara bersamaan. Hanya bermodalkan sumpit, orang yang berada paling depan lehernya diiris begitu cepat. Wanita itu dengan mudah menyerang titik pembuluh darah pria-pria hidung belang tersebut. Dia adalah ahli bela diri yang terampil di luar nalar kita, ucap si hijau. Apa kalian masih ingin melihat wajahku? Tidak. Tolong ampuni kami, ucap mereka memohon untuk hidupnya. Mereka berlutut memohon maaf agar wanita itu tidak membunuh mereka. Ya, bagaimanapun juga manusia bisa membuat kesalahan. Jadi cepatlah, ucap wanita itu. Apa maksudmu dengan cepatlah? Tanya mereka yang kebingungan dengan perkataan wanita tersebut. Jika kalian pergi ke tabib sekarang dan menghentikan pendarahannya, kalian akan dapat hidup, ucap wanita itu. Kalian harus segera bergegas agar kalian semua bisa bertahan hidup, lanjut si wanita. Tentu saja mereka jadi kocar-kacir berlomba-lomba dengan cepat untuk pergi ke tabib. Saudaraku, wanita itu benar-benar luar biasa, ucap Jinbo yang lagi-lagi bukannya takut malah kagum. Mereka bisa hidup jika mereka ke tabib. Sungguh konyol, tapi mungkin saja seperti itu. Energi pedang yang termanifestasi di atas sumpit tidak hanya memotong permukaannya, pembuluh darahnya juga terputus. Mereka mungkin bisa saja hidup jika mereka bertemu dengan tabib yang mampu memperbaiki pembuluh darah yang terputus. Tetapi mayat dari badan keamanan Daewon sebelumnya, itu pasti perbuatannya juga, gumam Damho. Wanita itu masuk ke kamarnya di gedung belakang. Ini benar-benar merupakan hari yang melelahkan, pikirnya. Dia juga mengeluhkan karena masih belum menemukan barang yang dia cari. Yang terjadi malah hanyalah lalat-lalat bodoh yang berkumpul di sekitarnya. Ia juga bertanya-tanya berapa lama dia harus melalui semua ini. Gunung Jiogong. Gumamnya sembari memanjat jendela kamarnya. Dia berpikir jika dia pergi ke Sekte 9 Istana, dia mungkin akan menemukan barang yang dia cari. Sementara itu, di dalam istana Sekte 9 Istana, pemimpin Sekte 9 Istana, Sage Cholyang, merasakan firasat yang buruk. Hatinya sangat cemas yang membuat dia tidak bisa tidur. Biasanya di malam hari di Gunung Jiogong terdapat lautan bintang, tapi malam ini terlihat begitu gelap. Ini benar-benar tidak baik, pikirnya. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia melihat energi langit begitu terganggu. Aku mendengar kultus iblis muncul kembali. Apakah mungkin itu sebabnya? Aku ingin tahu berapa banyak perubahan yang akan ada kali ini, tanya Sage Cholyang di benaknya. Dan tiba-tiba wanita baju merah itu sudah ada di belakang Sage Cholyang. Apa kamu Cholyang, pemimpin 9 istana? Tanyanya. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Aku dengan senang hati akan menerimamu jika kamu datang di pagi hari, balas Sage Cholyang. Seseorang harus melewati 3 gerbang untuk datang ke sini. Dan ada anggota sekte di setiap gerbang yang menjaga. Dia adalah seorang master bela diri yang mampu menarik perhatian murid-murid 9 istana, pikir Cholyang. Aku Yum Yo-gyung. Aku di sini karena aku ingin menanyakan sesuatu, ucap Yu-gyung. Hahaha, menakutkan sekali. Apa yang membuatmu begitu penasaran sehingga kamu mendaki gunung pada jam segini? Aku berharap kamu hanya akan menjawabnya jika kamu tahu jawabannya, balas Yum Yo-gyung. Silakan bicara. Aku akan memberitahumu selama aku tahu jawabannya, ucap Sage Cholyang.
Relik suci, ucap Yu Gyung. Relik suci, ucap Sage Cholyang yang mencoba untuk tidak memperlihatkan keterkejutannya. Aku mencari relik suci yang kalian curi dari kultus kami. Maukah kau memberitahuku di mana itu? Ucap Yu Gyung. Aku tidak bisa, balas Sage Cholyang. Di mana kalian menyembunyikan relik suci yang kalian curi? Tanya Yu Gyung sekali lagi. Kultus iblis, ucap Sage Cholyang yang begitu terkejut karena menyadari bahwa orang di hadapannya merupakan pengikut dari sekte iblis. Entah bagaimana nasib dari Sage Cholyang, sang autor tidak memperlihatkannya dan langsung membawa kita kembali ke penginapan Pung Cheon di pagi harinya. Saudara, juru masak membuat tahu mapo. Rasanya sangat luar biasa, ucap Jinbo. Koki Jong, koki penginapan ini memiliki pengetahuan yang luas tentang memasak, lanjut Jinbo. Apa itu sebabnya kamu selalu begadang sepanjang malam? Tanya Damho. Jinbo tidak mengelak dan mengakuinya. Aku adalah orang asing bagi Koki Jong, namun dia tidak memandang rendah diriku. Kami berbicara banyak dan dia juga mengajariku beberapa masakan, ucap Jinbo. Hah, dasar bajingan. Ketika datang untuk memasak, blokir tempat ini. Suara teriakan yang membuat Damho tidak jadi menelan makanannya dan menghentikan ucapannya. Kita harus menangkap penyihir itu apapun yang terjadi, ucap orang-orang dari sekte 9 istana itu. Si Bibi tentu saja bertanya-tanya, apa yang dilakukan penganut Tao dari faksi gunung di sini? Kami sedang mencari penyihir yang menyerang sekte kami, ucap si Tosca. Penyihir? Sontak saja mereka semua dibuat begitu terkejut ketika si Tosca mengatakan bahwa ada seorang penyihir di tempat ini. Tadi malam, pemimpin sekte kami diserang oleh penyihir dan mengalami luka serius. Kami mendapat informasi bahwa penyihir yang menyerang pemimpin kami ada di sini, ucap si Tosca. Di mana dia? Di mana kamar tempat penyihir itu tinggal? Tanya si Tosca pada si Bibi yang masih kaku mengetahui ada penyihir penginapannya. Seorang penyihir? Hanya ada satu wanita dari kemarin malam, gumam si Bibi. Dia juga langsung memberitahu orang-orang sekte 9 istana bahwa ada seorang wanita yang menginap di kamar terpisah di belakang. Sampai kita menangkap penyihir itu, tidak ada seorang pun di penginapan ini yang boleh pergi. Beberapa dari kalian berjaga di depan dan sisanya ikuti aku, perintah si Tosca. Tempat pemimpin mereka diserang bukanlah tempat biasa. Itu berada di pusat sekte 9 gunung istana. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibersihkan oleh sekte mereka. Akan tetapi, ketika mereka telah masuk ke dalam ruangan itu, mereka tidak menemukan wanita tersebut. Blokir semua pintu masuk gunung, sehingga bahkan seekor semut pun tidak bisa melarikan diri, perintahnya. Aku yakin kalian semua pasti tahu inti dari situasinya. Kami sedang mencari penjahat yang menyerang pemimpin sekte kami. Jadi, harap tenang bersama kami, ucap si Tosca. Apa ini? Dari pagi hari, aku bahkan belum sepenuhnya bangun. Keluh mereka yang masih pagi buta sudah terjadi keributan di penginapan. Si Tosca mengatakan kalau mereka akan menjadi hakim untuk situasi ini. Dia menyuruh orang-orang hanya perlu memberitahu apa yang mereka ketahui. Yang aku tahu, dia datang ke sini kemarin malam. Beberapa pria mencoba merayunya, tetapi dia menghadapinya dan memakan makanannya. Simpel-simpel jawaban mereka, kawan-kawan. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Si Tosca lalu bertanya siapa lagi yang sempat berbicara dengan wanita itu. Mereka menjawab kalau tidak ada lagi. Sialan, ini tidak terlihat bagus, ucapnya. Dia lalu menoleh ke arah Damho dan Jinbo. Seorang tetua dari sekte Gunung 9 Istana sedang berbicara. Namun dia makan tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut, gumam si Tosca. Apa kau tidak mendengarku? Ucapnya menghampiri Damho dan langsung menegurnya. Damho meletakkan cangkirnya berdiri dengan mata yang begitu tajam menatap tetua itu. Apa? Ucap Damho. Si Tosca sontak saja langsung ciut dan gemetaran. Matanya terlihat begitu menakutkan. Rasanya seperti aku adalah mangsa yang akan dimakan oleh predator, gumamnya. Dia refleks langsung memegang pedangnya jika saja Damho menyerangnya. Itu juga membuat para bawahannya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tetuanya. Apa? Ucap Damho. Bukankah sudah kukatakan? Jawabnya dengan terbata-bata. Jika kau tahu sesuatu tentang penyihir itu, tolong beritahu kami. Aku tidak tahu. Jadi aku tidak bisa berkata apa-apa,
balas Damho. Sungguh kurang ajar. Apa kau mengabaikan tetua kami sekarang? Ucap para bawahan itu berteriak. Apa? Kurang ajar katamu, ucap Damho yang membuat mereka menjadi semakin waspada. Damho berjalan mendekati warrior dari sekte Gunung 9 Istana. Si Tosca dengan cepat menyadari kaki Damho yang pincang. Dia pincang, ucap si Tosca yang menjadi semakin berkeringat karena ketakutan. Sepertinya tidak hanya dia saja yang menyadari. Begitu pula dengan para bawahannya. Seorang prajurit yang pincang. Mungkinkah itu? Ucap mereka. Fist Demon, nama legendaris yang sedang menggemparkan dunia sekarang. Rumor tentangnya telah menyebar seperti api jadi hebat, gumam si Tosca. Fist Demon, apakah Anda prajurit Dam? Tanya si Tosca. Yah, bagaimana jika itu aku? Jawab Damho. Dia benar-benar Fist Demon. Semakin panik pastinya orang-orang dari sekte Gunung 9 Istana itu kawan-kawan. Kami tidak tahu kalau Anda tinggal di sini. Kami mohon maaf kepada saudara Anda. Tapi mohon berikan kami informasi tentang penyihir tersebut. Bisakah Anda ceritakan apa saja yang Anda ketahui tentang penyihir itu? Tanyanya. Sudah kubilang, aku tidak tahu, jawab Damho. Jika kau ingin menangkap penjahat, larilah dengan kakimu. Jangan menyandera orang yang tidak relevan, lanjut Damho. Seperti yang Anda katakan, kami akan menggunakan kaki kami untuk berlari. Dan juga saya mengatakan ini demi kehati-hatian. Tapi saya berdoa semoga Anda tidak terlibat dengan penyihir itu. Saya benar-benar tulus mengatakannya, ucap si Tosca. Damho berjalan melewatinya dan memanggil Jinbo untuk pergi sekarang. Bagi si Tosca itu sungguh memalukan. Namun rumor mengenai Damho semuanya luar biasa menakutkan. Tidak ada satupun sekte atau prajurit yang telah melawannya dan dapat keluar dalam keadaan utuh. Saat ini, menangkap Yum Yu Giong merupakan prioritas dari mereka. Hindari segala jenis konflik dengan Fist Demon dengan segala cara. Kita akan fokus untuk menangkap penyihir itu, perintah si Tosca pada para bawahannya. Daerah Tongsang gempar karena kejadian tersebut. 9 istana sekte tahu ada di mana-mana dan orang-orang berusaha tinggal di dalam rumah sebanyak mungkin. Mereka menyebar hingga ke sudut-sudut jalan. Mereka harus menemukan dan menangkap Yum Yu Giong dengan segala cara. Mereka memeriksa semua orang yang lewat. Siapapun yang terlihat sedikit mencurigakan akan ditahan dan ditanyai oleh mereka. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mendekati Damho ataupun Jinbo. Mereka semua melaksanakan perintah dari si Tosca yang ternyata bernama Tetua Chul Guan untuk tidak mendekati Damho dan Jinbo apalagi menghentikannya. Keduanya telah menempuh jarak yang cukup jauh dengan kuda mereka, hingga mereka kemudian mencapai jalan setapak di daerah Tongsang yang mengarah ke luar. Tempat ini juga gempar karena hal sebelumnya. Namun Damho tidak terlalu memperdulikannya. Bagaimanapun mereka tidak akan memperhatikan Damho dan Jinbo. Para warrior yang melihat Damho dan Jinbo hanya diam. Fist Demon, dia adalah orang yang tidak bisa ditangani oleh warrior seperti kita, ucap seseorang di sana. Bagaimanapun juga, mereka telah diperintahkan untuk tidak membuat masalah dengan Damho. Oleh karena itu, semua warrior tidak ada yang mempersulit jalan Damho dan Jinbo. Sesaat kemudian, seseorang berteriak karena telah menemukan lokasi dari Yum Yu Giong. Penyihir itu ditemukan sekitar 5 km dari sini, teriaknya. Semuanya, pergi ke sana. Kita harus menangkapnya, perintah orang itu. Dengan cepat, para warrior itu bergerak menuju lokasi yang disebutkan. Mereka mengerahkan hampir semua kekuatan mereka dan hanya meninggalkan beberapa orang di gerbang keluar gunung. Apa dia benar-benar orang yang melukai pemimpin sekte 9 istana dengan parah? Itu mungkin saja, jawab Damho. Bagaimana kamu tahu itu? Tanya Jinbo lagi. Kamu juga akan tahu jika kamu belajar seni bela diri. Benarkah? Balas Jinbo. Damho mengiyakannya dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kakak, aku ingin belajar seni bela diri, ucap Jinbo. Apa kamu ingin menjadi lebih kuat? Tanya Damho. Jinbo mengatakan tidak. Damho tentu bertanya kembali, lalu untuk alasan apa Jinbo ingin mempelajari seni bela diri? Karena aku ingin membantu semua orang, jawab Jinbo sambil tertawa. Jawaban Jinbo membuat Damho hanya bisa terdiam. Pada suatu hari, tiba-tiba aku mulai banyak berpikir tentang hal-hal semacam itu. Energi internal adalah hal yang sangat misterius, bukan?
Itu membuatmu kuat dan membantu orang untuk melampaui batas mereka. Dalam hal ini, jika aku menggunakan energi internal untuk memasak, maka aku pikir itu mungkin bisa membawa manfaat bagi orang lain. Ucap Jinbo menjelaskan mengapa dia ingin belajar seni bela diri. Aku mengerti, balas Damho. Apa kamu bisa mengajariku seni bela diri? Tanya Jinbo. Namun Damho menjawab kalau dia tidak bisa. Itu membuat Jinbo kembali bertanya, apa aku tidak cukup baik untuk mempelajarinya? Damho menghela nafas. Dia lalu menjelaskan kepada Jinbo mengapa dia tidak bisa mengajarinya ilmu seni bela diri. Itu bukan karena kamu tidak cukup baik. Itu karena aku tidak bisa melakukannya. Seni bela diriku adalah untuk menghancurkan. Ini tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ucap Damho. Seni hati gelap yang dikenal sebagai seni hitam adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh Damho. Karena untuk mempelajari hal itu, seseorang harus memiliki nafsu darah dan juga kebencian seperti yang dimiliki oleh Damho. Sedangkan Jinbo tidak memiliki nafsu darah seperti itu. Orang normal seperti Jinbo tidak akan pernah bisa mempelajari seni hitam, bahkan jika mereka terlahir kembali. Jinbo dapat memahaminya, namun dia juga bertanya apakah dirinya masih bisa mempelajari seni bela diri lainnya. Damho mengatakan kalau setiap orang memiliki seni bela diri yang cocok untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia juga yakin pasti ada satu seni bela diri di suatu tempat di luar sana yang cocok untuk Jinbo. Apa boleh bagiku untuk mempelajari seni bela diri tersebut? Tentu saja, aku pasti akan menemukan satu yang cocok untukmu. Benarkah? Hehehe, terima kasih kakak, balas Jinbo. Lagi dan lagi, di tengah perjalanannya mereka menemukan tumpukan mayat yang cukup banyak. Aku kira mereka adalah 9 istana sekte Tau, ucap Jinbo. Mereka semua mati hanya dengan satu tebasan bersih. Mereka mungkin bahkan tidak bisa merasakan sakit pada saat mereka mati. Ini adalah tebasan yang bersih sehingga tidak normal, pikir Damho. Dan ternyata yang membunuh orang-orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yum Yu-Gyeong. Kalian hanya bersikap sembrono, ucap Yum Yu-Gyeong. Kalian bahkan tidak menimbulkan ancaman bagiku. Aku hanya merasa tidak enak bahwa aku harus membunuh kalian semua. Lanjutnya sembari menebaskan pedangnya kepada orang-orang yang mendekatinya. Ketakutan sudah pasti dirasakan oleh orang-orang sekte Gunung 9 Istana yang mengejar Yum Yu-Gyeong. Yu-Gyeong juga memperingatkan mereka lebih baik untuk pergi dan lari jika tidak ingin mati. Dasar jalang, aku pasti akan membunuhmu, ucap Chulguan yang begitu emosi. Semuanya, minggirlah, ucapnya yang sudah melompat dan mengayunkan pedangnya dari arah atas belakang Yum Yu-Gyeong. Penyihir, apa kau pikir kami akan mundur? Matilah, teriaknya sembari melancarkan serangannya. Tapi itu belum cukup untuk mendaratkan pedangnya pada Yum Yu-Gyeong. Yum Yu-Gyeong langsung melancarkan serangan balik yang langsung menebas tubuh dari Chulguan. Tetua mereka seketika mati. Para bawahnya semakin murka dan terus maju bersamaan untuk membunuh Yum Yu-Gyeong. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak seorang pun di antara mereka yang bisa menjadi lawan bagi Yum Yu-Gyeong. Satu-satunya pilihan bagi mereka hanyalah lari agar dapat bertahan hidup. Namun, kesetiaan mereka dipertaruhkan dan kehilangan nyawa. Yum Yu-Gyeong membunuh semua orang yang mengejarnya. Pembantaian yang dia lakukan karena keterpaksaan karena dia tidak ingin terus dikejar. Apa kalian sengaja mengikutiku? Tanya Yum Yu-Gyeong pada Damho yang juga telah sampai di lokasi itu. Damho menatap Yum Yu-Gyeong dengan tajam. Itu membuatnya menjadi sangat panik. Ada apa dengan tatapan tajam yang tampaknya bisa melihat seluruh diriku itu? Gumam Yum Yu-Gyeong. Jadi, itu kamu ya? Ucap Damho. Ucapan Damho yang lembut dan santai namun membuat Yum Yu-Gyeong begitu kaget. Dia tahu aku. Tidak mungkin. Aku baru saja mulai bepergian ke Jianghu baru-baru ini. Hanya sedikit orang yang tahu siapa aku. Itu tidak mungkin terjadi, gumam Yum Yu-Gyeong. Kultus iblis. Atau haruskah aku katakan kultus ilahi, ucap Damho. Semakin panik Yum Yu-Gyeong itu kawan-kawan. Dia bertanya-tanya bagaimana Damho bisa tahu tentang kultus ilahi. Namamu adalah Yum Yu-Gyeong. Bagaimana? Siapa kamu? Terbata-bata kini dia berucap karena begitu panik. Sepertinya kau tidak ingat aku. Ya, itu bisa saja terjadi. Karena banyak waktu yang telah berlalu, ucap Damho yang turun dari kudanya.
Sepertinya kau telah membunuh banyak orang sejak terakhir kali kita bertemu, lanjut Damho sembari berjalan ke arahnya. Yum Yu-Gyung juga menyadari kaki Damho yang pincang. Bukankah kau mengatakan bahwa di penjara iblis yang terlarang di surga, kalau aku akan menjadi yang pertama yang akan kau bunuh? Jadi, kau ingin mengingat namaku, ucap Damho. Penjara iblis terlarang? Mungkinkah itu dia? Gumam Yum Yu-Gyung yang tak habis-habisnya terkejut dengan semua yang dikatakan oleh Damho. Penjara iblis terlarang di surga yang memanjarakan para penjahat kultus ilahi diruntuhkan belasan tahun yang lalu. Dia berhadapan dengan seorang anak yang pincang dan mengatakan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang Yum Yu-Gyung bunuh. Damho, ya, aku mengingatmu dengan jelas. Murid sekte Gunung Hua yang memblokir semua serangan salju teratai putihku, gumam Yum Yu-Gyung. Kau adalah Damho dari sekte Gunung Hua, ucap Yum Yu-Gyung. Akhirnya kau mengingatku sekarang, balas Damho. Kami menggunakan bertonton bahan peledak untuk menghancurkan penjara iblis terlarang. Bagaimana aku bisa selamat? Tanya Yu-Gyung. Bagaimana aku bisa selamat? Aku menggertakkan gigi dan bertahan melalui neraka di penjara iblis yang terlarang. Aku hanya bertahan karena aku tidak pernah menyerah, jawab Damho. Aku mendengar rumor tentang seniman bela diri dengan kaki pincang baru-baru ini. Seorang pria dengan kaki pincang yang menggunakan pakaian serba hitam, gumamnya. Kau pasti Fish Demon yang banyak dibicarakan sekarang, ucap Yu-Gyung. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa posisimu di dalam kultus iblis? Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu, karena itu adalah informasi yang rahasia, balas Yum Yu-Gyung. Benarkah begitu? Aku bahkan menjadi lebih penasaran karena kau mengatakannya seperti itu. Aku akan lebih baik jika kamu menjauhkan rasa ingin tahumu itu. Aku tidak ingin menjadikanmu musuhku, balas Yu-Gyung. Yum Yu-Gyung bergetar. Dia mencoba melawannya, mengendalikan tubuhnya, akan tetapi tetap saja tubuhnya bereaksi di luar kendalinya. Apakah aku gugup? Gumamnya. Itu terserah untuk kamu memutuskannya. Semuanya tergantung pada apa jawabanmu, ucap Damho. Alhamdulillah ya kawan-kawan semua, selesai lagi satu video. Nara ucapkan terima kasih banyak bagi kawan-kawan semua yang tetap setia bersama Ewako 13. Tetap semangat, sehat selalu, dan insya Allah segala jenis kebaikan kita dikembalikan secepat mungkin dalam bentuk apapun. Alhamdulillah juga kawan-kawan, meskipun belum fit 100%, tapi ini sudah bisa diajak buat ngejar anak tetangga maupun manjat rambutan milik Pak RT. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.